Benar itu mereka lakukan, nilai-nilai yang diusung seperti apa? Pesannya apa nih editorial ini, Mas Kor? Iya, pesannya adalah bahwa jangan sampai kampus itu dipukul mundur oleh proses-proses ketidakadilan yang membungkam kebebasan berbicara, yang membungkam prinsip paling asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu adalah kebebasan menyatakan pendapat. Dan ini kampus loh. Kampus ini adalah inti dari spirit dari yang memperjuangkan kebebasan. Salah satu diantaranya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Lah kalau di rumah kebebasan menyampaikan pendapat saja mulai dihalang-halangi, terkontaminasi apa yang akan terjadi di ruang publik. Nanti ruang publik kita diambil alih pula menjadi ruang-ruang yang tidak bebas, menjadi ruang-ruang yang orang tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menyampaikan pandangan, pendapatnya, kritiknya secara bebas. Kebebasan akademik merupakan tiang penyangga kehidupan perguruan tinggi. Kebebasan akademik sebagaimana disebutkan oleh UNESCO adalah kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi serta kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset. Bentuk kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kajian, penelitian, dan penyebarluasan ilmu berupa seminar diskusi yang dilaksanakan baik oleh sesama sivitas akademik maupun kepada masyarakat luas untuk tujuan peningkatan kadar intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di atas merupakan bentuk-bentuk kebebasan akademik yang bertujuan baik, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan, berupa kewajiban untuk menjunjung tinggi etika akademik, nilai-nilai Pancasila, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan hal-hal tersebut. Etika akademik yang wajib dijunjung tinggi tersebut secara umum meliputi kebenaran, kejujuran tanpa kepentingan langsung seseorang, berdasar pada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, tidak merubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, keseimbangan, dan universal. Urgensi kebebasan akademik. Kebebasan akademik sangat penting karena memungkinkan para akademisi dan mahasiswa untuk mengejar kebenaran, melakukan penelitian ilmiah, dan menyatakan pendapat yang kontroversial atau tidak populer. Kebebasan ini juga memungkinkan universitas untuk tumbuh dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kebebasan akademik juga melindungi para akademisi dari represi dan memastikan independensi dalam pengelolaan mandiri serta keamanan pekerjaan akademik. Ancaman terhadap kebebasan akademik, baik politis, struktural, maupun institusional, dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlindungan kebebasan akademik sangat penting untuk memastikan kemajuan masyarakat melalui proses pengajaran dan belajar. Kebebasan akademik juga menjadi prinsip utama dalam pendidikan tinggi dan tidak boleh dipisahkan dari program-program pendidikan. Salah satu contoh kasus yang mencolok terkait kebebasan akademik adalah situasi di beberapa negara di mana pemerintah melakukan campur tangan terhadap kegiatan penelitian dan pengajaran di institusi pendidikan tinggi. Sebagai contoh, beberapa pemerintah mungkin memberlakukan larangan terhadap penelitian atau pembahasan mengenai topik yang dianggap sensitif ataupun kontroversial, seperti hak asasi manusia, politik, ataupun isu-isu agama. Pembatasan semacam itu dapat merugikan kebebasan akademisi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka tentang berbagai isu yang relevan. Larangan atau tekanan terhadap pandangan politik tertentu juga dapat memaksa akademisi untuk mengekang ekspresi ide-ide mereka agar sejalan dengan pandangan pemerintah, menghancurkan ruang untuk debat dan perbedaan pendapat yang penting dalam lingkungan akademik. Selain itu, penangguhan atau pemecatan akademisi karena pandangan politik atau penelitian yang tidak disukai oleh pemerintah juga dapat menciptakan ketakutan di kalangan komunitas akademis.
menghambat kebebasan berbicara dan pendapat. Semua ini mencerminkan permasalahan serius dalam mempertahankan kebebasan akademik, yang merupakan prinsip dasar dari kemajuan intelektual dan pembangunan pengetahuan di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ada dasar hukumnya untuk berakademik dengan bebas. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak bagi pengembangan pribadi, peranannya dalam masyarakat, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya. Lalu yang terakhir ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kebebasan berakademik adalah hak mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan untuk mengemukakan, menyampaikan, dan mengembangkan gagasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ancaman kebebasan akademik. Ada banyak hal yang mengancam kebebasan akademik. Misalnya ancaman dari internal, yaitu birokrasi perguruan tinggi, pihak penyandang dana, pemerintah dan penguasa, serta masyarakat. Buzzer di media sosial tidak jarang menggunakan narasi yang tidak beradab, menebar ancaman teror, dan menggagalkan upaya cendekiawan dan intelektual untuk berkontribusi sesuai mandat dan prinsip kebebasan akademik. Selain itu, ancaman kebebasan akademik juga muncul dari kemerosotan intelektual seperti plagiat atau ketidakjujuran akademik. Ada juga transaksi gelar atau jabatan akademik secara tidak patut. Ancaman kebebasan akademik bisa muncul dari pengkhianatan kepentingan publik dan praktik koruptif. Misalnya, intelektual yang posisinya bertentangan dengan publik melakukan pembiaran atau melanggengkan praktek koruptif dengan berbagai cara. Terakhir, ancaman kebebasan akademik muncul dari gejala hired guns atau pelacuran akademik. Misalnya, para penyandang gelar akademik yang harusnya memanfaatkan pengetahuan dan kapasitasnya untuk menyelesaikan persoalan dan menawarkan solusi genuine, tapi malah melakukan hal yang sebaliknya. Solusi untuk permasalahan dalam etika kebebasan akademik. Nomor 1, program pendidikan etika. Caranya yaitu, yang pertama, integrasikan mata pelajaran etika ke dalam kurikulum untuk mahasiswa dan dosen. Yang kedua, sosialisasikan nilai-nilai integritas, sumber daya, dan tata nilai akademik. Nomor 2, mentoring etika. Caranya yaitu, yang pertama, implementasikan program mentoring untuk dosen baru dan mahasiswa. Yang kedua, mendorong dialog terbuka tentang dilema etika dan pengalaman belajar. Nomor 3, transparansi dan keterbukaan. Caranya yaitu, yang pertama, tingkatkan transparansi dalam kebijakan institusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, publikasikan informasi terkait promosi, penerimaan, dan kebijakan etika. Nomor 4, pengembangan kode etik. Caranya yaitu, yang pertama, rancang dan perbarui kode etik yang jelas dan relevan untuk seluruh komunitas akademik. Yang kedua, libatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan dan pembaruan. Nomor 5, pelatihan kontinu. Caranya yaitu, yang pertama, sediakan pelatihan etika rutin untuk semua anggota akademik. Yang kedua, fokuskan pada isu-isu kontemporer dan studi kasus aktual. Dan yang terakhir, nomor 6, sistem pengawasan. Caranya yaitu, yang pertama, implementasikan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran etika. Yang kedua, aktifkan mekanisme pengaduan yang aman dan efisien.